Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis ilmu, ya, di majelis-majelis ketaatan, saling nasihat menasihati tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah nikmat yang terbesar, salah satu nikmat yang sangat agung, ya, yang patut untuk kita senantiasa mensyukurinya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak bersyukur atas nikmat dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kita membaca buku yang berjudul Thalathatul Usul. 3 landasan utama di dalam beragama, ya. 3 landasan utama di dalam beragama. Ya, kita masih berada di muqaddimah yang kedua dari muqaddimah penulis rahimahullahu taala. Ya. Saya ulang kembali ya. Jadi buku ini memiliki berapa muqaddimah, berapa pendahuluan? 3. Pendahuluan yang pertama, kewajiban mempelajari 4 masalah. Kewajiban mempelajari 4 masalah. Muqaddimah yang kedua, pendahuluan yang kedua, kewajiban mengetahui berapa? 3 perkara. Kita sudah bahas yang pertama dan yang kedua. Apa kewajiban yang pertama? Mengenal rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur seluruh alam ini. Ya, yang pertama. Sekaligus penjelasan tentang apa? Kewajiban taat kepada Rasul dan ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, penjelasan tentang tauhid al-uluhiyah, tauhidul ibadah. Ya, tauhid al-ibadah. Ini juga kita sudah jelaskan. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridha kalau seorang mengambil peribadatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu para malaikat ataupun para nabi. Ini tauhid uluhiyah. Apa? Tauhid al-uluhiyah, tauhidul ibadah. Ya. 2 poin yang kedua ini, inilah yang letak niza', perselisihan antara Nabi SAW dengan kaum musyrikin.
Ya, adapun yang pertama ya tentang tauhid ar-rububiyah, Allah yang mencipta, memberi rezeki, yang mengatur alam ini, itu kaum musyrikin juga di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui akan hal ini. Hanya saja mereka kaum musyrikin tidak mau mengakui tentang apa? Tauhid al-uluhiyah, tentang ibadah. Ya, makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan la ilaha illallah, pasti kamu akan beruntung. Apa kata mereka? Disebutkan dalam ayat ya. Aja'alal alihata ilahan wahidah, inna hadza la syai'un ujab. Apakah kami akan menjadikan sesembahan itu hanya satu? Ini adalah perkara yang sangat menakjubkan. Itu jawaban mereka, kaum musyrikin. Menunjukkan mereka tidak mengakui tentang apa? Tauhid al-uluhiyah. Ya. Jadi maunya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga apa? Beribadah kepada selainnya. Ya, itu yang terletak apa? Niza, perselisihan, pertikaian antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dengan kaum musyrikin. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian yang ketiga, ini yang kita akan baca malam ini. Baik. Coba dibaca. Pakai mic. Poin yang ketiga. Ini kita sudah baca ya, tapi tidak apa-apa diulang. Maju sedikit. Orang tanya-tanya, siapa yang baca? Bismillah. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Ats-tsalitsatu anna man ata'a rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Wad dalilu qawluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun. Baik, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Qala al-musannif rahimahullahu taala, penulis berkata, as-salitsatu, yang ketiga, maksudnya yang ketiga yang wajib dipahami, bahwasanya anna man ata'a ar-rasulah, siapa yang telah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terjemahkan dulu. Wa wahhadallaha, dan telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sudah lengkap ya. Taat kepada Rasulullah sallam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Ya, maka tidak boleh baginya untuk berloyalitas, cinta, kasih sayang kepada siapa? Kepada orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin. Walaupun orang yang menentang tersebut adalah kerabat yang paling dekatnya. Ini sebentar kita akan jelaskan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, Syekh ketika menyebutkan poin itu pasti ada dalilnya. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka itu adalah bapak-bapaknya. Au abana'ahum, atau anak-anaknya. Au ikhwanahum, atau saudara-saudaranya. Au ashiratahum, ataupun keluarga-keluarga mereka.
Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, mereka akan dimasukkan ke dalam surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, ini poin yang ketiga yang wajib kita pahami. Pembahasan tentang apa? Al-wala wal bara. Ya, kita pahami dulu apa itu al-wala wal bara. Ya, biasa kita dengar ya di masyarakat. Apa itu wala, apa itu bara? Ya. Al-wala itu ya dari kata waliyah. Ya, wala secara bahasa artinya apa? Dekat, akrab. Ya. Apalagi sinonimnya? Dekat, akrab. Ya, cinta, ya. Ya. Yang dimaksudkan dengan al-wala adalah apa? Dekat kepada orang-orang yang beriman, ya. Berteman dekat kepada orang yang beriman dengan kecintaan, dengan membantu mereka, menolong mereka, ya, dari musuh-musuh Islam. Ya. Jadi itu namanya wala. Ya, kalau diterjemahkan secara bebas namanya kecintaan. Ya, kecintaan. Jadi seorang muslim itu dia wajib melakukan apa? Loyalitas kepada muslim yang lain. Ya. Senantiasa membantu mereka, cinta kepadanya, menolongnya, ya. Dan juga apa? Menolong kaum muslimin dari gangguan musuh-musuh Islam. Ya, bisa difahami ya? Itu apa? Wala namanya, cinta, kecintaan. Kemudian al-bara. Bara itu secara bahasa artinya dia berlepas diri, menjauh. Ya. Memutuskan hubungan. Itu apa? Bara. Ya. Apa maksudnya? Ya, orang-orang yang beriman itu dia berlepas diri kepada orang-orang kafir. Tidak cinta kepada mereka. Tidak menolong mereka. Ya. Dan dia tidak boleh tinggal di negeri mereka. Ya, ini akan kita sebutkan sebentar. Ada rinciannya ya, kecuali kalau darurat. Jadi itu ya, al-wala cinta kepada kaum muslimin. Al-bara benci kepada apa? Orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang jatuh dalam kekafiran. Itu namanya apa? Al-bara, berlepas diri. Jadi bisa dipahami ya, al-wala wal bara. Ini yang Syekh akan jelaskan. Yang kita dengarkan tadi membaca ya. Jadi orang-orang yang telah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya yang ketiga adalah apa? La yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Dia tidak boleh berkasih sayang, cinta kepada orang-orang yang membenci, menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin. Walaupun orang tersebut adalah kerabat yang paling dekatnya. Ya. Sudah dipaham secara global ya? Ya, itu maksud dari poin yang ketiga ini. Ya, poin yang ketiga dari yang disebutkan oleh Syekh. Jadi orang-orang yang beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia wajib berlepas diri kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sekalipun mereka adalah kerabat yang paling dekatnya. Ya, kerabat yang paling dekatnya. Dalilnya ini dalam ayat ya, saya sudah terjemahkan tadi. Dalil yang kedua adalah ayat di surah Al-Mumtahanah, ayat yang keempat. Ayat yang keempat di surah Al-Mumtahanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Sungguh pada diri Nabi Ibrahim terdapat suri tauladan, terdapat contoh yang baik, dan orang-orang yang bersamanya. Ya, ini Nabi Ibrahim. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, orang-orang yang berbuat kesyirikan ini, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami ini baro. Berlepas diri, membenci. Ya. Kami ini membenci kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai di situ tidak. Kafarna bikum. Kami kafirkan kalian. Sampai di situ tidak. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Saya menampakkan antara kami dan kalian, kami menampakkan ya kepada kalian al-adawah, permusuhan, al-baghdha, kebencian, abadan, selama-lamanya. Ya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ini ayat yang kedua. Ya, banyak ayat ya disebutkan tentang apa? Al-wala wal bara ini. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam syarahnya di buku ini sebutkan beberapa ayat tentang terkait tentang al-wala wal bara ini. Ya, kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Autsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ya. Tali keimanan yang paling kuat, ya, sekuat-kuat tali keimanan adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdu fillah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, setelah saya sebutkan ayat dan hadis, ya, saya sebutkan juga ucapan para ulama terkait tentang al-wala wal bara ini. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Iman, kata beliau rahimahullah taala, fa akhbara annaka la tajidu mu'minan yuwaddul muhaddina lillahi wa rasulihi fa inna nafsal imani yunafi muwaddatahu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, maksudnya di ayat tadi, la tajidu qauman. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, memberitakan bahwasanya engkau tidak akan mendapati seorang yang beriman itu dia melakukan cinta, kasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Fa inna nafsal imani yunafi muwaddatahu. Karena keimanan itu sendiri ya menafikan kecintaan kepadanya. Artinya apa? Kalau orang sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, otomatis dia juga mencintai apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya.
Kalau dia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, otomatis dia juga membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya benci. Itu sudah apa? Keharusan. Ya. Makanya kata beliau, sebagaimana dua hal yang saling kontradiksi tidak boleh sama, demikian pula keimanan dan kecintaan kepada orang-orang kafir. Ya. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsir beliau yang kita biasa dengar ya, tafsir As-Sa'di. Kata beliau, "May yaz'umu annahu yu'minu billahi wal yawmil akhir wa huwa ma'a dhalika muwaddun li'a'da'illahi muhibbul liman nabadal iman wara'a dhahrihi fa inna hadzal imana za'miyun la haqiqatalah." Ya. Katanya, barang siapa yang mengaku, menyangka dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, ya. Bersamaan dengan itu dia cinta kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir. Dia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, beriman kepada hari akhirat. Tapi ternyata dari sisi lain dia juga apa? Senang kepada orang-orang kafir. Ya, orang yang membenci, menentang Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada orang-orang yang melemparkan keimanan di belakang punggungnya. Fa inna hadzal imana za'miyun. Orang yang seperti ini keimanannya itu hanya sekedar sangkaan saja. Dia hanya mengaku beriman. Padahal seperti ini keadaannya. La haqiqatalah, tidak ada hakikatnya. Ya. Fa inna kulla amrin la budda lahu min burhanin yusaddiquh. Karena segala perkara itu harus ada bukti. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Nabi Muhammad, ya. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti saya. Sama di sini. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, datangkan buktinya. Ya. Datangkan buktinya yang bisa membenarkan dari ucapanmu tersebut. Famujarradud da'wa la tufidu syai'an. Kalau hanya sekedar pengakuan saja, itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Ya. Baik, ini beberapa aqwal atau ucapan yang datang dari para ulama terkait tentang al-wala wal bara'. Baik, kita lihat ayatnya ya. Dalil yang disebutkan oleh Syekh. Jadi di sini beliau katakan, saya ulang kembali, siapa yang mentaati Rasulullah dan mentauhidkan Allah tidak boleh cinta kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, walau kana aqraba qaribin. Walaupun itu adalah kerabat yang paling dekatnya. Ya, kerabat yang paling dekat itu disebutkan oleh para ulama adalah anak atau ayah. Ayah kita, anak kita adalah orang yang paling apa? Yang paling dekat kepada kita. Tapi kalau seandainya ayah kita, anak-anak kita menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita apa? Tidak boleh. Ya. Cinta kepadanya, tidak boleh berkasih sayang kepadanya. Tapi ingat ini ada rinciannya sebentar. Dari hal agama. Bukan artinya kita harus memutus semua. Pokoknya kau tinggal di sana, saya tinggal di sini. Tidak. Ya. Ini hati-hati ya, jangan sampai salah paham. Pulang di rumah, ya. Taib. Jadi, sebentar saya akan sebutkan. Jadi, siapapun dia, walaupun karib kerabat kita, kalau dia menentang Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh. Ya. Berloyal kepadanya. Ya. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat yang dibacakan tadi. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Ya. Engkau tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, mereka cinta kepada orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka adalah ayah-ayahnya.
au abana'ahum, atau anak-anaknya, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, ataupun kerabat mereka. Kemudian disebutkan dari janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang ditetapkan dalam hatinya keimanan. Ya, dan dikuatkan, dimasukkan ke dalam surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah kelompok Allah, golongan Allah. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Ya, kemudian tentang al-wala wal bara ini ya. Mungkin muncul pertanyaan, kalau begitu apa hukum berloyalitas kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin? Ya. Jawabannya, hukumnya ada dua, ya, disebutkan oleh para ulama. Ya. Jadi saya ulang ya, hukum berloyalitas, cinta kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ada dua hukumnya. Yang pertama, ada namanya at-tawalli. Tahu ya? At-tawalli. Ya. At-tawalli ini artinya kecintaan yang dasarnya adalah agama. Ya. Kecintaan yang dasarnya adalah agama. Ya. Siapa yang melakukan loyalitas dengan dasar tawalli ini, cinta karena agama, ya, maka ini kata para ulama hukumnya kafir, keluar dari keislaman. Ya. Hukumnya kafir, keluar dari keislaman. Ya. Jadi tawalli, cinta kesyirikan, cinta kekafiran, cinta orang-orangnya, ya, menolong mereka dalam urusan agamanya. Itu namanya apa? Tawalli semua itu. Ya. Karena dalam Al-Quran dikatakan, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melakukan tawalli kepada mereka, ya, siapa di antara kalian yang melakukan tawalli kepada mereka, fa innahu minhum. Kalian termasuk darinya. Ya. Ya. Kata ahli tafsir Al-Baghawi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya ketika menyebutkan ayat ini, beliau katakan apa? Imanul mu'min yufsidu bimawaddatil kuffar. Keimanan seorang mukmin itu menjadi rusak karena cinta kepada orang-orang kafir. Tapi ingat ya, kecintaan yang bentuknya apa tadi? Tawalli. Iya, jadi tawalli ya. Kecintaan yang dibangun karena dasar apa? Agama. Cinta kesyirikan, cinta kekufuran, menolong mereka, ya, membantu mereka dalam urusan agamanya. Ini apa? Sama sekali tidak boleh. Siapa yang seperti itu? Sebutkan tadi hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, hukum berloyalitas, ya, kepada mereka ada namanya al-muwalah. Al-muwalah. Ya. Al-muwalah itu artinya kecintaan dalam bentuk pertemanan. Ya, lebih umumnya lagi cinta dalam bentuk apa namanya? Urusan bisnis atau keduniaan. Ini apa? Muwalah namanya. Jadi ketentuannya apa? Dia cinta karena urusan dunia saja. Ya. Bukan karena agama. Ya, ini kata para ulama hukumnya haram. Ya. Disebutkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaikum bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku. Perhatikan ya, Allah katakan apa? Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali yang engkau cintai, engkau bersenang-senang dengannya, ya. Yang menyebabkan kalian apa?
jatuh ke dalam kecintaan. Ya, ini terkait tentang al-wala wal bara. Ya. Ya, jadi itu tadi ya. Ada berapa hukum? 2. Itu dibedakan ya. Antara apa? Tawalli dengan al-muwalah. Tawalli dan al-muwalah. Ya. Nah, dari situ antum tahu hukum. Apa hukum ikut-ikutan dalam perayaan ini dan itu? Ya? Paham ya? Nah, kalau antum sudah tahu hukumnya, ini dia. Dalam agama kita ada namanya pondasi al-wala wal bara. Cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara hal yang dilarang, ya saya akan sebutkan beberapa hal. Ya sebenarnya saya sudah sebutkan tadi ya. Jadi yang pertama, di antara hal yang disebut sebagai berloyal kepada mereka adalah ridho. Ini disebutkan oleh para ulama ya. Saya langsung terjemahkan. Ridho kepada orang-orang atau kekufurannya orang-orang kafir. Dan tidak mengkafirkannya. Ya. Atau dia ragu di dalam kekafirannya. Atau dia membenarkan mazhabnya dari mazhab-mazhab orang kafir. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hari akhirat, ya, taat kepada Rasul sallam. Ya. Dia tidak boleh apa? Ridho meridhoi kafirnya orang-orang kafir. Ya. Apalagi dia apa? Dia ragu. Itu ada pembahasannya, kitab namanya apa? Nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Di antara pembatal keislaman yang disebutkan oleh para ulama, dia ragu terhadap kekafirannya orang-orang kafir. Ya. Atau membenarkan dari madhab mereka. Yaitu disebutkan oleh penulis buku ini di tempat lain. Namanya kitab beliau Nawaqidul Islam. Kemudian yang kedua yang tidak dibolehkan adalah tasyabbuh kepada mereka. Dalam hal apa? Kebiasaan-kebiasaan khusus mereka. Akhlak, gaya kehidupan mereka. Taklid kepada mereka ikut-ikutan. Ya, karena kenapa? Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ya. Kemudian dari hal yang tidak dibolehkan juga adalah al-isti'anatu bihim fi ghairi darurah. Menolong mereka pada perkara yang sifatnya bukan darurat. Ya. Bukan darurat, ya. Dan menjadikan mereka sebagai penolong, ya. Sebagai penolong. Kemudian yang keempat, saling berta'awun dengan mereka, saling membantu dengan mereka. Iya. Kemudian berikutnya, bersyirikat dalam hal hari raya mereka. Dengan cara apa? Ucapan selamat, ya. Bahkan membantu hari raya mereka, ya. Apakah dengan hadirnya atau mengucapkan selamat begitu, tahniah. Ya. Kemudian yang keenam, dari hal yang tidak dibolehkan juga adalah at-tasammi bi asma'ihim. Ini banyak terjadi ya. Bernama dengan nama-nama khusus mereka. Ya. Ya makanya kalau ada nama yang lain-lain ya, kalau dia muslim keharusannya apa? Dia ganti ya namanya. Ya. Kemudian di antara hal yang tidak dibolehkan as-safaru ila biladihim li ghairi daruratin. Musafir kepada negara mereka, negara kafir, tanpa hajat. Ya mungkin mau bersenang-senang saja atau apa, rekreasi. Itu asalnya tidak dibolehkan ya. Kecuali kalau ada apa? Hal yang sangat penting. Misalnya ada urusan bisnis atau ada hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Tapi kalau hanya sekedar datang ke negeri mereka, melihat dari kemewahannya, itu tidak boleh. Ya. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyudhibahum fid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu takjub ya terhadap
keturunan dan harta-harta yang mereka miliki. Itu sebenarnya hanya diberi sebagai siksaannya di dunia. Iya, sebagai siksaan di dunia. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka harta kekayaan sebagai apa? Bentuk siksaan kepada orang-orang kafir. Ya. Dimaklumi ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wal jannatu lil kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Tapi apa? Surga bagi orang-orang kafir. Apa namanya surga? Ya, segala kenikmatan diberikan kepadanya. Apapun yang dia minta mungkin urusannya dimudahkan. Tapi ingat, fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira kepada mereka akan azab yang pedih di negeri akhirat. Ya. Kemudian di antara hal yang tidak dibolehkan, memohon ampun ya kepada mereka ya apabila mereka mati di atas kekafiran. Ingat ya, kalau sudah mati di atas kekafiran, kita tidak boleh mendoakannya. Ya. Nabi SAW saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak boleh. Kemudian mujamalatuhum. Bermujamalah. Apa? Akrab, ya. Tanpa ada urusan. Pokoknya bertemanlah begitu ya. Teman akrab. Ya. Kecuali ya, kalau misalnya dia mengajaknya ke dalam apa? Keislaman. Maka itu hal yang dibolehkan. Ya. Ya, kemudian yang ke-10, mengambil hukum-hukum mereka. Ya, dan metode mereka dalam urusan apa namanya? Urusan umat atau urusan kenegaraan. Ya, tapi ini ada rinciannya ya. Jangan langsung negara ini negara kafir, tidak. Ya. Itu ada rincian-rincian para. Makanya masalah al-wala wal bara itu orang apa namanya? Panjang ya pembahasannya. Ya. Banyak hal yang perlu dijelaskan di dalamnya. Tapi intinya itu tadi yang saya sebutkan ya. Jadi apa hukum berloyalitas kepada mereka? Itu tadi dua hukumnya. Ada tawalli dan ada apa? Al-mualah. Nah, itu yang pokok. Ya. Kemudian yang ke-11 yang disebutkan di sini, ya mengambil penanggalan dari mereka. Ini masih sering terjadi ya. Ya, kalau orang Islam harusnya ya tanggal yang ditetapkan sebagaimana yang kita maklumi, ya, adalah Hijriyah. Taib. Makanya kata para ulama disebutkan di sini, wal mas'alatu tahtaju ila bayanin aktsar. Pembahasan ini sebenarnya masalah al-wala wal bara perlu apa namanya pembahasan yang lebih banyak lagi. Tapi apa yang telah disebutkan di sini itu sudah mencukupi. Ya, jadi kesimpulannya apa? Itu tadi ya. Yang saya sebutkan hukum berloyalitas kepada mereka. Jadi ada batasan-batasannya. Ya, ada batasan-batasannya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitab beliau Durrus Saniyah, kata beliau rahimahullah taala, innal insana la yastaqimu lahu islamun. Ya. Walau wahhadallaha wa taraka syirka illa bi adawatil musyrikin, ya, wa tasrih lahum bil adawati wal baghdha. Sesungguhnya seorang itu tidak akan istiqomah keislamannya. Tidak akan lurus keislamannya walaupun dia sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sudah meninggalkan kesyirikan, ya. Tidak akan istiqomah ya kecuali dengan apa? Memusuhi orang-orang kafir, benci kepada mereka, serta menampakkan pada dirinya permusuhan dan kebencian kepada mereka. Ya, kepada mereka. Ya, ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Baik, kemudian Syekh As-Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan ya beberapa hal yang dibolehkan, ya,
tentang masalah cinta dan benci kepada orang-orang kafir, al-wala wal bara. Disebutkan dalam syarah kitab beliau tentang kitab Salasatul Usul ini. Saya bacakan ya. Jadi ada beberapa hal yang dikecualikan tadi itu, ya, yang beliau sebutkan. Ya, yang pertama saya langsung terjemahkan. Yang pertama, yang maknanya, ya betul kita membenci mereka, ya, kita menampakkan kebencian, tapi kita dakwahi mereka. Kita dekat dalam rangka apa? Mendakwai, menasihatinya supaya dia mengenal keislaman. Kita cinta kalau mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, melakukan perdamaian di antara mereka. Jadi misalnya negara muslim dengan negara kafir ada namanya apa? Perdamaian. Maka ini hal yang dibolehkan, ya, melakukan apa? Perdamaian. Ini semua ada darinya disebutkan. Kemudian yang ketiga, tidak dilarang berbuat baik kepada mereka kalau orang ini berbuat baik kepada keislaman. Saya ulang, tidak dilarang berbuat baik kepada mereka kalau mereka itu berbuat baik kepada Islam dan kaum muslimin. Tapi ingat ya, kalau orang ini membantu orang muslim dengan maksud keagamaan supaya orang ini terharu dan ikut kepadanya, ini jelas apa? Hal yang diharamkan. Tidak boleh. Ya. Baik. Kemudian di antara hal yang dibolehkan juga yaitu misalnya orang tua yang kafir. Maka sebagai anak yang muslim dia masih punya kewajiban bakti kepada apa? Kepada kedua orang tuanya yang kafir tersebut. Ya. Jadi jangan misalnya orang tuanya kafir dia tinggalkan begitu saja, tidak. Masih ada kewajiban dia sebagai anak untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi ingat ya, berbakti pada hal yang apa? Bukan tawalli tadi. Ya, bukan tawalli, tapi apa? Ini al-mualah. Bukan apa? Bukan tawalli. Ya. Tapi sekedar apa? Berbakti saja. Sekedar berbakti. Ya. Kemudian yang berikutnya, boleh juga saling apa? Ada hubungan bisnis antara mereka. Ya. Kemudian juga boleh menikahi perempuan ahlul kitab. Hal yang apa? Dibolehkan. Tapi ingat ya, ini ada khilaf, silang pendapat di kalangan para ulama. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh, tidak mengapa menjawab dari undangan makan mereka. Diundang makan, selama makanannya halal, maka tidak masalah. Kemudian berbuat baik kepada tetangga yang kafir. Kita punya tetangga, ya kita punya hak, bukan hak antara muslim dan kafir, bukan. Karena memang itu tidak ada hak. Tapi apa? Hak sebagai apa? Tetangga. Ya. Hak sebagai tetangga. Kemudian terakhir, tidak boleh menzalimi mereka. Ya, ingat ya, siapapun kita tidak boleh sewenang-wenang kepada orang. Ya. Nah, ini beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama terkait tentang rincian masalah ini. Wallahu taala a'lam. Ya. Sudah masuk azan? Baik, azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
Nah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Taib. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi ya penjelasan ringkas terkait tentang akidah al-wala wal bara. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cinta kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian pula kita benci orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, ini yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh. Jadi sudah lengkap ya. Jadi muqaddimah pendahuluan yang kedua yang beliau sebutkan ada 3 hal yang wajib diketahui. Yang pertama tauhid ar-rububiyah dan kewajiban taat kepada Rasulullah SAW, dilarang bermaksiat. Poin yang kedua tentang apa? Tauhid al-uluhiyah, tauhid ibadah. Jadi seorang itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, jauh dari kesyirikan. Dan inilah sebenarnya akan dijelaskan dalam buku ini, salah satu usul. Bentuk-bentuk dari ibadah itu apa-apa saja, ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Al-wala wal bara. Ya, paham ya kalau langsung kita sebut al-wala wal bara. Langsung pahami ya dalam pikiran. Oh, benci dan apa? Cinta dan benci. Taib. Iqra. Setelahnya kita baca ya. Muqaddimah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh. Fadhal. Qala Syekh rahimahullahu taala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanafiyyata millata Ibrahim Annal hanifiyah. annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahud-dina wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni Hah? Apa makna? wa ma'na ya'buduni Ya'budun. ya'budun Ya. yuwahhidun Iya. wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadati wa a'zamu ma naha anhu asyirku wa huwa
da'watu ghairihi ma'ahu. Wad-dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Taib. Itu muqaddimah yang ketiga, pendahuluan yang ketiga yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Taib. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Kita terjemahkan dulu. Ilmuilah, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu petunjuk kepada ketaatan. Iya, ar-rusyd itu artinya petunjuk. Ya. Lawan dari al-ghay. Apa lawannya petunjuk? Kesesatan. Lawan petunjuk adalah kesesatan. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan qad tabayyana ar-rusydu minal ghay. Sungguh telah jelas antara petunjuk dan ketaatan. Annal hanifiyyata millata Ibrahim. Ini yang diminta untuk diketahui. Bahwasanya al-hanifiyah itulah agamanya Nabi Ibrahim. Apa itu? An ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala murni ikhlas, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Dengan inilah Allah Subhanahu wa taala perintah kepada seluruh manusia. Wa khalaqahum laha. Dengan ini pula, dengan ibadah ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, yaitu manusia dan jin. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Wa makna ya'budun, ya kata Syekh, dan makna ya'budun, apa makna ya'budun? Yuwahhidun. Ya, yuwahhidun. Ya. Jadi kalau kita dapati dalam Al-Qur'an ada kata ya'budun, ya'budun, beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti maknanya sebagaimana yang disebutkan. Nanti kita akan sebutkan dari penafsiran Ibnu Abbas. Makna dari ya'budun pasti apa? Yuwahhidun. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena beda ya, orang yang sekedar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi apa namanya? Di sisi lain dia juga apa? Mengagungkan kuburan, mendatangi pepohonan. Ya, mereka juga beribadah. Tapi di waktu lain mendatangi tempat-tempat tertentu dengan takarrub. Tujuan mendekatkan diri. Ini kan sudah masuk apa? Kesyirikan. Ya, sudah termasuk apa? Kesyirikan. Jadi orang yang jadi Hanifiyah, Al-Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim itulah apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh manusia, jin dan manusia. Dan dengan itu pula lah mereka dicipta. Ya, dalilnya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi kalau kapan kita dapati kata ya'budun, maka maknanya apa? Yuwahhidun. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, esakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian kata beliau, wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhidu. Sebesar-besar perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah tauhid. Ya. Apa itu tauhid? Wa huwa ifradullahi bil ibadati. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Nah, ini tauhid al-uluhiyah. Ya. Ada definisi tauhid yang lebih umum dari ini. Kita akan sebutkan ya. Wa a'zamu ma naha anhu asyirku. Dan sebesar-besar perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya adalah kesyirikan. Apa itu? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Yaitu beribadah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah. Ingat ya, jadi kesyirikan itu bukan orang ini memang tidak beribadah kepada Allah, tidak. Kesyirikan itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di waktu lain dia juga memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebenarnya apa? Kesyirikan. Itulah yang terjadi perselisihan antara para nabi dan rasul dengan kaumnya.
Ya. Antum lihat orang-orang musyrikin dahulu. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum minal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka menaiki perahu berada di tengah lautan ini, ya, mereka mampu ikhlaskan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Takut di tengah lautan ini bahaya. Ya. Falamma najjahum minal bar, ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di daratan, kembali lagi berbuat apa? Kesyirikan. Jadi apa? Dikala dia susah, dia mampu ikhlas. Ya. Mampu apa? Menjaga keikhlasannya. Tapi di kondisi dia longgar, dia apa? Jatuh di dalam kesyirikan. Dan itulah sebenarnya apa? Hakikat dari kesyirikan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bersamaan dengan itu beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian sama sekali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yaitu terjemahan dari muqaddimah pendahuluan yang ketiga ini. Insyaallah taala kita akan jelaskan di di pertemuan yang akan datang lebih mendalam lagi, ya. Makna-makna dari yang disebutkan oleh Syekh di sini rahimahullah taala. Baik, saya kira ini sedikit, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan kepada ikhwan dan akhwat sekalian. Ya, kebenaran semata-mata murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan itu datang dari diri saya dan dari syaitan. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Ilahuna subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau bertanya, ya. Siapa yang berani angkat tangan? Saya mau bertanya. Ada hadiahnya ini, berhadiah. Pertanyaan berhadiah. Sebelum kita sholat. Siapa? Akh Yunus. Yang lain? Yang lain? Yang ikut pelajaran ini dari awal? Ikut? Hah? Siapa yang berani? Nggak ada? Kak Yunus, silakan. Pertanyaannya, apa muqaddimah yang pertama, isi muqaddimah yang pertama, dan apa isi muqaddimah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh? Dari awal. Jadi kan Syekh rahimahullah ta'ala di dalam bukunya, salah satu usul ini, sebelum menyebutkan 3 pembahasan mengenal Allah, Rasulnya, dan agama Islam, sebelum beliau buka itu, sebelum beliau jelaskan, ada 3 pendahuluan. Kita sudah baca pendahuluan pertama dan kedua. Yang ketiga tadi kita sudah baca terjemahannya. Tinggal penjelasannya. Apa isi muqaddimah yang pertama, pendahuluan yang pertama? Ya. Kewajiban mempelajari berapa masalah? 4. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, beramal. Ketiga, dakwah. Yang keempat, bersabar. Masya Allah, barakallahu fiqh. Dalilnya? Masya Allah, surah Al-Asr. Al-Asr saja dihafal, Ji? Atau Wal Asr saja? Taib. Pendahuluan yang kedua, ada berapa hal? 3. Yang pertama, rububiyah. Rububiyah dengan
Tauhid, penjelasan muqaddimah yang pertama, pendahuluan yang pertama tentang tauhid ar-rububiyah dan kewajiban mentaati Rasulullah. Yang kedua? Yang kedua? Itu tadi rububiyah. Tauhid al-uluhiyah, itu tauhid ibadah. Yang ketiga? Baru-baru tadi. Al-wala. Al-wala wal bara. Ya, barakallahu fiik. Ya sebenarnya tidak sempurna jawabannya ya, tapi tidak apa-apa. Fadhol. Ya. Itu isinya kitab Gundul ya. Jadi kewajibannya belajar baca kitab. Baik, barakallahu fikum. Baik, subhanakallah bihamdik, syara la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.